Bab 1610. Master Abadi Tianhuo. Di dalam sekte kuno ini, ada berbagai macam formasi yang menyelimuti, malah semakin aman, Eric Qin bisa dengan tenang melatih dan mendalami. Satu hari satu malam pun berlalu. Pagi keesokan hari ini, Eric Qin membuka mata, stamina dan reiki pun pulih, badan merasa segar. Dia pun berdiri dan menggerakkan reiki. Sebuah cahaya reiki terbang keluar, mendadak menghancurkan sebuah pilar cahaya yang berada jauh darinya. Kultivasi meningkat, kekuatan pun ikut meningkat. Bagaimana dengan energi abadi? Niat pikiran Eric Qin bergerak, kembali mengeluarkan mutiara iblis monster, diubah menjadi teknik, cahaya perbintangan yang ada di alis pun kembali menyala. Sebelumnya menerobos fase, Eric Qin juga menguras banyak energi abadi. Di saat ini sudah pulih kembali ke situasi sebelumnya, sebuah bintang emas dan 8 bintang biasa. Tapi ini adalah tingkat tertinggi yang bisa dicapai Eric Qin saat berada di fase distraksi. Sekarang dirinya berada di fase transendensi, seharusnya di berbagai aspek juga ada peningkatan. Sebelumnya mencapai tahap sempurna, Eric Qin juga tidak berhenti, terus mengubah energi abadi. Sekarang setelah menyerap banyak energi iblis, Eric Qin secara alami, di alisnya muncul cahaya keemasan yang kedua. Dan sisa perbintangan lain pun hilang. Saat ini di alis Eric Qin, hanya ada 2 bintang emas yang berkedip. Ini sebanding dengan 9 perbintangan energi abadi, termasuk peningkatan yang pesat. Eric Qin pun mulai semangat, tapi dia tidak segera mencoba perubahan energi abadi, karena masih ada yang lebih penting dari ini, yang masih belum dipecahkan. Kitab Dewa Kuno. Benda ini dikeluarkan, dan melayang di udara. Memancarkan cahaya suci, kitab dewa ini sangat putih polos dan memancarkan aura kesucian. Setelah merebut benda ini dari naga sisik merah, Eric Qin terus penasaran, kitab dewa yang dilindungi oleh naga sisik merah ini adalah benda apa? Ini adalah hadiah yang ditinggalkan dewa kuno untuk generasi muda lapangan pembunuhan, seharusnya bukan barang biasa. Telapak tangan diletakkan di atas kitab dewa, kembali memasukkan reiki ke dalamnya. Kali ini, cahaya kitab dewa pun semakin terang, tidak redup kembali, melainkan membentuk sebuah pilar cahaya, dengan kecepatan kilat menabrak kening Eric Qin. Bam! Di laut kesadaran, Eric Qin merasa getaran cahaya reiki, lalu muncul kitab raksasa mulai terbentang di dalam kesadarannya. Muncul seorang senior berjubah merah, keseluruhan badannya dilapisi dengan bara api, mulai merambat ke kitab ini. Suhu yang menyengat, dimensi yang buram membuat tidak dapat melihat jelas mukanya. Junior, aku adalah Tianhuo, ketua dari Istana Dewa Pengontrolan Api Suci. Kamu bisa mendapatkan pewarisan dari aku, bisa dikatakan beruntung, juga bisa dikatakan sial. Karena aku seumur hidup, menyukai api bagaikan nyawa aku, tidak pernah mempelajari jurus dewa lainnya. Semua kemampuan aku berhubungan dengan api. Jika kamu mahir dalam serangan bara api, pasti akan tertarik dengan pewarisan aku. Jika tidak suka, maka di sini tidak ada benda yang ingin kamu dapatkan. Senior tua ini sambil berkata, mengayunkan lengannya, seketika muncul puluhan macam bara api, mulai mengalir di badannya. Master Abadi Tianhuo, di sekitarnya semuanya adalah api suci. Eric Qin melihat kondisi ini, jantung pun berdetak kencang. Dari bara api yang ada di sekitar senior tua ini, dirinya melihat api biru, juga ada api keabadian super dan api es. Lalu Eric Qin dengan serius melihat, badan Master Abadi ini terbentuk dari bara api. Pantas saja dia mengatakan segala hidupnya diserahkan pada bara api, bahkan raganya juga terbuat dari api suci. Kitab dewa ini mungkin cocok dengan dirinya. Karena dirinya memiliki 3 macam api suci, juga memiliki pemahaman yang dalam terhadap bara api. Di dalam kitab dewa ini,
Aku sudah menyediakan 3 jurus untuk kamu, ini adalah semua intisari dari seumur hidup aku. Jika bukan sudah berjanji Master Iblis Salu, aku juga tidak bersedia memberikan benda ini. Satu kitab dewa ini memiliki 3 jurus dewa, Erikin, kali ini kamu cukup beruntung. Iblis Fu juga merasa bahagia. Erikin juga merasa kaget, jurus dewa sangat langka, juga sangat mahal, dan kali ini dirinya langsung mendapatkan 3 jurus. Setelah Master Abadi Tianhuo selesai berkata, secercah cahaya keluar dari kitab ini dan masuk ke dalam jiwa Erikin. Jurus pertama paling mudah, bernama Langkah Api Langit, dengan kultivasi kamu sekarang bisa melatihnya. Master Abadi Tianhuo berkata, orang luar mengatakan di antara Master Abadi, kultivator dewa yang mahir dalam guntur dan mahir dalam mengendalikan angin memiliki kecepatan paling cepat, lalu Master Abadi yang bisa mengendali ruang paling ajaib, tapi aku tidak terima. Menurut aku, api adalah metode paling kuat di dunia ini, meskipun api tidak akan secepat angin atau guntur, satu langkah menerobos ruang. Jadi aku mendalami selama 10.000 tahun, lalu mulai menciptakan jurus Langkah Api Langit. Ini adalah jurus terhebat di dalam dunia dewa dan dunia iblis. Asalkan kamu baik-baik melatih, kecepatan tidak akan kalah dari guntur maupun angin. Aku melakukan semua ini, hanya ingin memberitahu kepada semua orang, kultivator elemen api, tidak kalah dari yang lain. Menunggu kultivasi kamu meningkat, aku akan mewariskan jurus dewa elemen api lainnya, pasti tidak akan mengecewakan kamu. Setelah berkata, kitab yang ada di depan hadapan langsung menutup, cercah cahaya pun pelan-pelan redup. Langkah Api Langit, jurus pertama dari kitab dewa ini adalah jurus raga. Erikin pun merasa kaget, tapi Master Abadi Tianhuo ini, orang yang hebat, meninggalkan kesan yang mendalam. Seumur hidup mendalami bara api, demi membuktikan bahwa bara api adalah metode terkuat di langit bumi ini, malah pergi meneliti teknik raga elemen api, dan berhasil menciptakannya. Tapi Master Abadi berani memberi nama ini sebagai api langit, menandakan dia sangat puas dengan jurus ini. Erikin, cepat kamu coba, kata Iblis Fu yang sangat menantikan. Erikin menganggukkan kepala, mulai membuka ingatan yang dimasukkan Master Abadi Tianhuo ke dalam jiwanya. Informasi di dalamnya adalah berhubungan dengan perkenalan teknik Langkah Api Langit, juga poin penting dan persyaratannya. Mengaktifkan Langkah Api Langit ini memerlukan setidaknya 3 macam api suci. Membaca kalimat pertama, Erikin pun tersenyum paksa. Untung saja dirinya sekuat tenaga di dasar lembah retak mendapatkan api suci es, jika tidak meskipun berhasil membuka kitab dewa ini, juga tidak bisa mempelajari jurus yang ada di dalamnya. Tapi, kali ini juga mengingatkan Erikin. Master Abadi Tianhuo mengatakan, Langkah Api Langit ini adalah jurus yang paling sederhana dari 3 jurus lainnya. Dan dia seumur hidup terus mendalami elemen api, bisa ditebak, 2 jurus seterusnya pasti akan membutuhkan lebih banyak api suci. Baiklah, mari pelajari Langkah Api Langit ini terlebih dahulu. Mata Erikin pun berbinar, apa yang dikatakan Iblis Fu juga masuk akal. Master Abadi Tianhuo berani memberi nama Langkah Api Langit, pasti tidak akan memalukan namanya. Setelah itu, semua waktu digunakan Erikin untuk melatih jurus dewa ini. Langkah Api Langit meskipun hanya teknik raga, tapi sangat ajaib, bisa memiliki kecepatan yang seimbang dengan jurus elemen guntur maupun jurus elemen angin. 3 macam api suci, mengikuti arahan Master Abadi Tianhuo mulai menggabungkan dan masuk ke dalam tubuh. Kening Erikin pun berkerut, hanya merasa badannya tidak menjadi ringan malah menjadi semakin berat. 3 macam api suci ini dalam tubuhnya, mulai saling menekan, membuat Erikin merasa sulit untuk menggerakkan badannya. Jurus badan yang meningkatkan kecepatan, langkah pertama bukannya meringankan badan. Tapi langkah api langit ini malah membuat badannya semakin berat.
Jika ingin terbang bukannya sama dengan membawa beban api suci melangkah maju. Bersambung.